Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu kelas 12 IPS? Mari kita belajar kembali materi akuntansi. Baiklah, sebelum ibu masuk ke dalam materi hari ini, ibu akan mengingatkan kembali materi terdahulu, yaitu sudah ibu berikan mengenai pengantar akuntansi. Baik, di dalam pengantar akuntansi itu ibu sudah menerangkan tentang siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pencatatan, masih ingat? Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. Oke, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menerangkan tahap pertama dari siklus akuntansi, yaitu tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, di mana dalam tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa ini ada 4 tahapan. Yang pertama, sumber pencatatan. Jadi, dalam tahap pencatatan ini harus ada sumber pencatatan dalam bentuk bukti transaksi. Masih ingat kan kemarin? Ada beberapa bukti transaksi yang diantaranya adalah kwitansi, ada bond, ada nota, cek, biljet, giro, dan lain sebagainya. Jadi, di saat kita akan mencatat ke dalam tahap pencatatan ini, maka kita harus berdasarkan bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi ini akan kita analisis. Di dalam proses pencatatan, Ibu mengingatkan kembali, di saat kalian mencatat dalam persamaan dasar akuntansi, kalian membuat analisis. Apakah itu hartanya bertambah atau berkurang? Hutang bertambah atau berkurang? Modal bertambah atau berkurang? Pendapatan bertambah atau pendapatan berkurang? Beban bertambah atau beban berkurang? Nah, demikian pula dalam proses tahap pencatatan yang pertama ini, kita akan mengenal dengan jurnal. Ya, jadi kalau kemarin kalian itu ada sumber pencatatan, menganalisis, kemudian kalian menyusun ke dalam persamaan akuntansi. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu kita akan mencatat transaksi ini ke dalam jurnal. Setelah jurnal, baru kita posting ke dalam buku besar. Jadi, Ibu ulang kembali, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa ini ada 4 tahap, yaitu ada sumber pencatatan, analisis bukti transaksi, jurnal, dan posting buku besar. Oke, sekarang Ibu akan mengulas kembali apa itu perkiraan atau akun atau rekening. Akun adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Nah, akun di sini mungkin ini hanya mengulas saja karena kemarin kalian sudah memahami tentang akun atau perkiraan. Atau boleh kalian baca kembali di dalam modul ya. Nah, akun yang kita akan catat ke dalam jurnal, kita harus mengenali dengan membuat suatu kode atau penomoran akun atau penomoran perkiraan. Nah, penomoran atau pengkodean akun ini disusun
berdasarkan kode akun dengan menggunakan 4 metode, ada 4 cara. Coba kalian lihat di dalam modul yang sudah Ibu berikan, itu adalah ada macam-macam metode dalam menyusun kode akun. Yang pertama ada sistem nomerial, sistem desimal, sistem mnemonik, dan sistem kombinasi. Nah, pada kesempatan hari ini, dari sistem yang kita gunakan dalam pengkodean penomoran akun ini, Ibu menggunakan kode dengan sistem nomerial, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, angka yang digunakan karena ini pengkodean yang sering dilakukan dalam proses kegiatan pencatatan. Maka Ibu hanya memberikan contoh dalam pengkodean dengan sistem nomerial dan desimal. Baik, di dalam sistem nomerial itu yang menggunakan angka tersebut ya, maka kita akan mencoba melihat perkiraan atau akun dalam berbagai golongan. Ya, Ibu contohkan di sini akun dibagi atas 5 golongan. Yang kita kenal ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, dari kelima penggolongan ini kita beri kode 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena Ibu menggunakan desimal, kita gunakan ratusan, yaitu 100, 200, 300, 400, dan 500. Jadi, ini adalah contoh untuk membuat nomor akun dengan menggunakan kode nomerial dan digunakan desimal atau nomor ratusan ya. Yang harus kalian ingat dalam pemberian kode ini dari kelima ini harus berurutan. Jadi tidak boleh aktiva itu 500, tidak boleh. 500 itu hanya untuk beban. Jadi aktiva 100, kewajiban 200, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan kode akun yang sudah logis digunakan dalam proses pencatatan. Baik. Nah, adapun penggolongan akun itu terdiri dari harta, di mana harta itu ada yang disebut harta lancar. Nanti di saat kalian mencatat ke dalam jurnal, maka kalian memberi kode diawali dengan harta lancar. Harta lancar itu apa saja? Ada kas, surat-surat berharga, piutang, wesel tagih, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan persediaan barang dagang jika ini perusahaan dagang. Nah, ingat, tadi kita sudah membuat kode bahwa harta itu harus dengan menggunakan kode 100. Maka kita susun dari 100 ini 101, 2, 3, dan seterusnya. Ya, disesuaikan dengan akun yang muncul di dalam proses pencatatan di dalam jurnal. Oke. Selain ada aktiva lancar, ada juga aktiva tetap. Aktiva tetap itu yang sudah Ibu berikan di pertemuan kemarin, ada peralatan gedung, kendaraan, dan tanah. Karena peralatan gedung, kendaraan, dan tanah itu merupakan aktiva, maka tetap kode awalnya adalah 100. Tetapi kita buat kode selanjutnya karena aktiva tetap, maka kita berikan kode 2. Kalau tadi kan 100 ya, sekarang ada 20. Jadi 121 dan seterusnya. Oke, selain ada harta lancar, harta tetap, ada juga harta tidak berwujud. Di antaranya itu adalah hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Ini juga karena masuk ke dalam harta, maka kodenya menggunakan angka ratusan atau 100. Ya, jadi harta lancar tadi 100, harta tetap ada kode 20-nya, jadi 120, sedangkan harta tidak berwujud kodenya 3, 130, dan seterusnya. Ya. Oke.
Selanjutnya, yang kedua yaitu kewajiban atau hutang. Nah, kewajiban ini tadi dalam kode penggunaan kode akunnya yaitu dengan angka 2. Karena kita menggunakan ratusan, maka 200. Seperti tadi sama dengan harta. Maka kita susun kewajiban ini, hutang ini, dengan dimulai dengan hutang lancar. Hutang lancar itu apa saja? Hutang dagang, wesel bayar, hutang pajak, hutang gaji, hutang bunga, hutang sewa, hutang listrik, hutang iklan, dan hutang pajak penghasilan. Nah, kode hutang ini, ingat karena kita kodenya adalah 200, ini dipergunakan untuk hutang lancar. Berikut, hutang jangka panjang. Ingat sama dengan kode tadi, yaitu ada kode 2. Jadi 221 dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah modal. Kita ulang kembali ya, ada harta, hutang, dan modal. Harta 100, hutang 200, modal 300. Nah, modal ini jika bentuk perusahaannya bukan PT, maka ada modal dan private 300 dan 301. Karena jika bentuk perusahaannya PT, maka modal itu ada modal saham, laba ditahan, dan dividen. Tetap menggunakan angkanya depannya dengan kode 3 ya 300. Sama pengkodeannya tadi ya. Baik. Berikutnya yaitu pendapatan. Pendapatan dengan menggunakan kode 400. Pendapatan itu ada penjualan, jika ini adalah perusahaan dagang ya, itu merupakan pendapatan juga. Ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan dividen. Ingat, kodenya 400 dan seterusnya. Ini jika di dalam transaksi keuangan kita ini, dalam proses pencatatan ke dalam jurnal, maka kita susun yang harus kita ingat bahwa pendapatan itu kodenya 400. Berikutnya itu beban. Beban dengan pengkodean 500. Jika ada beban gaji, sewa, beban asuransi, beban perlengkapan, dan seterusnya, maka beban-beban ini menggunakan kode awalnya 5 atau 500. Baik. Nah, sekarang kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan jurnal. Jadi, proses pencatatan yang sekarang kita terangkan ini, kita bahas ini adalah jurnal. Kalau yang minggu lalu kita mencatat ke dalam persamaan akuntansi. Ini pada dasarnya sama, serupa tapi tak sama. Tapi konsepnya adalah hampir sama. Baik. Apa itu jurnal? Jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Jadi, di dalam menyusun jurnal, mencatat ke dalam jurnal itu ada spesifikasinya yaitu mendebit dan mengkredit. Oke. Adapun bentuk jurnal ada 2, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, untuk pembelajaran kita yang sekarang, kita hanya mengenal dengan general jurnal atau jurnal umum. Belum masuk ke dalam jurnal khusus, karena jurnal khusus ini adalah perusahaannya nanti di perusahaan dagang. Kita masih belajar di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah. Adapun bentuk jurnal adalah sebagai berikut. Ini adalah kolom menyusun atau format untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal. Yaitu harus ada tanggal, nanti tanggal transaksi itu harus dicatat secara kronologis. Apa itu kronologis? Sesuai dengan tanggal yang terjadi. Jadi nggak boleh kalau kita mencatat transaksi itu dari tanggal 20 dulu, kemudian 15, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kronologis dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya.
Ya, kita catat keterangan di mana keterangannya itu adalah penambahan baik itu harta, hutang maupun modal atau pendapatan dan beban. Ya. Oke, ini adalah referensi di mana referensi ini ditulis dengan kode akun yang kita sudah buat tadi, di mana keterangan ini misalkan kas, maka kas itu harta, kodenya adalah 100. Apabila kas ini adalah bertambah, maka kita akan masuk ke dalam debit. Baik, ini adalah format jurnal umum. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Oke. Baiklah, dalam proses untuk mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal, ini adalah pedoman atau rumus lah, dapat dikatakan dengan rumus. Untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka kita berpedoman kepada proses mendebit dan mengkredit akun. Akun yang bagaimana? Akun yang normal, ya, akun atau perkiraan atau rekening. Baik, kita lihat nama-nama akun. Kita sudah mengenal ya nama akun itu, ada aktiva atau harta, ada kewajiban atau hutang, ada modal, ada prive, ada dividen, laba ditahan. Yang ini, yang dua ini, jika perusahaan ini adalah perusahaan persero ya, PT. Ya, kita akan membahas aktiva, kewajiban, modal, prive, dan pendapatan juga beban. Ini saja. Jadi, nah, jika nanti kalian akan menganalisis transaksi keuangan untuk masuk ke dalam jurnal, maka harus kalian ingat ini, harus kalian hafalkan dan harus kalian pahami. Jika aktiva bertambah, maka kita masuk dicatatnya di kolom debit. Aktiva berkurang, kredit. Kebalikannya, kewajiban bertambah kredit, kewajiban berkurang debit. Modal bertambah kredit, modal berkurang debit. Prive bertambah di debit, prive berkurang di kredit. Pendapatan bertambah kredit, pendapatan berkurang debit. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Oke, untuk memahami lebih jelasnya, boleh kalian buka modul, Ibu sudah berikan catatan di sana dengan lengkap, dengan ada plus, minus, dan itu merupakan pedoman cara mendebit dan mengkredit akun. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan masuk ke dalam bentuk contoh soal. Ini adalah contoh soal transaksi keuangan. Tidak berbeda dengan pada saat kita pertemuan kemarin, yaitu memasukkan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan masuk contoh soal transaksi keuangan ini, kita masukkan ke dalam jurnal. Baik, di bawah ini adalah contoh soal transaksi selama bulan September 2019. Adapun transaksi yang terjadi pada perusahaan Gilby adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 September diinvestasikan oleh Gilby, pemilik perusahaan, uang untuk pendirian perusahaan sebesar 100 juta. Yang kedua, dibeli gedung seharga 50 juta secara tunai. Tanggal 10 diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta. Baru diterima 10 juta, sisanya bulan depan. Tanggal 15, dibayar beban iklan sebesar 200.000. Dibayar beban gaji sebesar 5 juta. Diambil untuk keperluan atau kepentingan pribadi sebesar 1 juta, dan yang terakhir diperoleh pinjaman senilai 20 juta. Oke, nah mari kita sama-sama
menganalisis dari transaksi ini. Tanggal 1, menginvestasikan. Kalau menginvestasikan berarti hartanya bertambah. Harta apa yang bertambah? Yaitu kas. Kalau yang kemarin di dalam persamaan dasar akuntansi, aktiva bertambah yaitu dalam bentuk harta, harta bertambah, kas bertambah, modal bertambah. Nah, sekarang bukan aktiva pasiva tetapi mendebit dan kredit. Berarti kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Jadi yang kas 100 juta, maaf, itu di debit, modal bertambah 100 juta di kredit. Dibeli gedung. Karena dibelinya secara tunai, maka gedung bertambah. Gedung itu kan harta kan? Harta tetap ya. Gedung bertambah atau harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Harta apa yang bertambah? Gedung. Gedung bertambah di debit 50 juta. Kasnya, karena kita beli gedung, maka kasnya berkurang. Jadi ini berakibat di dalam aktiva saja, yaitu perubahan adanya penambahan gedung, pembelian gedung, dan pengurangan uang tunai. Harta bertambah, harta berkurang. Harta bertambah dalam bentuk gedung di debit, harta berkurang dalam bentuk kas di kredit. Tanggal 10. Diperoleh pendapatan. Ingat, pendapatan bertambah. Di mana? Di kredit. Kas bertambah di debit. Hutang bertambah di kredit. Jadi ini di tanggal 10 ini ada 3 transaksi nih. Pendapatan, kas, dan hutang. Nah, pendapatannya bagaimana? Bertambah. Diterimanya 10 juta, kas juga bertambah. Karena masih ada sisa 5 juta, maka hutangnya bertambah. Oh, sorry. Ini bukan hutang ya. Berarti karena ini adalah sisa pendapatan, maka pendapatan bertambah di kredit 15 juta, kasnya bertambah 10 juta, sisanya bulan depan. Berarti kita perusahaan Gilby ini memiliki piutang. Awas, bukan utang, sorry Ibu salah tadi ya. Yaitu piutang bertambah sisanya, yaitu 5 juta. Oke, tanggal 15, beban bertambah sebesar 200.000, yaitu beban bertambah debit, kas berkurang di kredit. Beban gaji bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Diambil untuk keperluan pribadi berarti prive bertambah di debit, ya, kas berkurang di kredit. Diperoleh pinjaman berarti kas bertambah, hutang bertambah. Ini baru hutang ya. Diperoleh pinjaman karena kita punya hutang. Perusahaan Gilby ini punya hutang. Pinjamannya sebesar 20 juta. Oke. Nah, akan terlihat dari transaksi tadi, maka dalam jurnal akan tercatat seperti ini. Oke, kita lihat kembali. Tanggal 1, menginvestasikan uang sebesar 100 juta. Kas bertambah, modal bertambah. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Oke, kalian boleh foto yang ini ya. Di foto, transaksi tadi juga difoto, kemudian modul juga didampingkan untuk kalian proses pembelajaran ya. Oke, transaksi tanggal 5, pembelian gedung ini karena tunai maka gedungnya bertambah. Harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Tanggal 10, nah ini yang tadi, yang Ibu keliru ya. Oke, menerima pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di kredit. Harta bertambah di debit. Piutang usaha, harta bertambah di debit. Ingat ya, di saat kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, yang kita catat adalah debitnya dulu. Debit, kredit, debit, kredit, debit, debit, kredit, debit, kredit, terus dan seterusnya. Jadi ya, jadi akan tergambar dari transaksi yang tadi adalah sebagai berikut.
ya. Baik. Nah, setelah kita proses mencatat ke dalam jurnal, kita akan posting ke dalam buku besar. Ini juga Ibu sudah memberikan informasi kepada kalian bahwa buku besar bukan buku yang besar ya. Buku besar itu adalah suatu kumpulan perkiraan yang sama yang menjadikan satu kesatuan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun utama. Jadi ada yang disebut buku besar utama, ada buku besar pembantu. Tapi untuk pertemuan sekarang ini karena kita masih membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, maka kita masih menggunakan buku besar yang utama saja. Buku besar pembantu ini untuk perusahaan dagang. Belum kita terangkan agar kalian tidak bingung. Jadi kita menggunakan buku besar utama. Ya, jadi buku besar utama sekali lagi yaitu kumpulan perkiraan yang sama. Jadi perkiraan-perkiraan yang sama yang ada di jurnal itu dijadikan satu buku yang disebut buku besar. Oke. Adapun bentuk atau macam-macam buku besar yang akan kalian posting, boleh kalian menggunakan dengan bentuk perkiraan-perkiraan berikut ini. Nah, ini Ibu akan mengenalkan ada bentuk buku besar perkiraan T atau T akun. Ini bentuknya seperti ini, seperti huruf T nah ya. Nih. Oke. Di mana posisi kiri debit, kanan kredit. Ini adalah bentuk T akun, bentuk buku besar T akun. Yang kedua, bentuk skontro. Bentuk skontro ini sebetulnya sama seperti T akun ya. Nah, cuma jalurnya dipisah. Jadi, debitnya sebelah sini kiri, kreditnya sebelah kanan. Menggunakan tanggal, keterangan referensi. Ini bentuk skontro. Berikutnya adalah bentuk akun laju rangkap untuk saldo. Jadi saldonya ini rangkap. Nah, ini bentuk perkiraan 4 kolom atau 4 kolom akun. Ini adalah yang sering kita gunakan dalam proses posting dari jurnal ke buku besar. Jadi ini kita akan menggunakan yang ini ya. Yaitu ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, ada debit dan kredit. Berikutnya yaitu 3 kolom. Debit, kredit, saldo. Ininya sama, tanggal, keterangan, referensi. Ini 3 kolom ini 1, 2, 3 ya. Tapi kita akan menggunakan yang 4 kolom tadi ya. Baiklah anak-anak Ibu, setelah kalian sudah mengetahui bentuk atau macam bentuk ledger atau buku besar ini, maka Ibu menggunakan buku besar yang 4 kolom ya. Kalian lihat ini, jadi ada beberapa macam bentuk buku besar dalam formatnya itu ya, tapi Ibu menggunakan dan yang 4 kolom ini, jadi 1, 2, 3, dan 4 ini yang 4 kolom tadi ya, yang dimana 4 kolom ini adalah bentuk buku besar yang lumayan lengkap dan mudah untuk dibuat oleh kita. Baik. Nah, sekarang dari transaksi di dalam transaksi perusahaan Gilby tadi, maka yang ada di dalam jurnal tadi, semua akun kas dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Namanya ini adalah buku besar kas. Kas itu adalah aktiva lancar, maka kodenya adalah 100. Baik, transaksi yang ada di dalam jurnal tadi, baik itu tanggal 1, tanggal 5, 10, 15, 20, 30, dan 30 lagi ada 2 kali ya, itu ada berpengaruh terhadap buku besar kas. Yang pertama, tanggal 1, kasnya bertambah. Saldonya di debit, maka kita tarik ke sini debit. Kas berkurang. Untuk apa ini? Beli gedung tadi ya, maka uang kasnya berkurang. 100 kurang 50, maka 50 juta. Penambahan, karena debit ya, penambahan uang kas tadi, transaksi tanggal 10, 10 juta. Ada pendapatan jasa, jadi 50 ditambah 10, jadi 60. Pembayaran beban juga, maka ini berkurang. Dan yang terakhir yaitu
penambahan uang kas dari hutang ini tadi, ya, kasnya bertambah. Maka total saldo dari buku besar kas atau transaksi atau akun kas sebesar 73.800. Oke. Ada transaksi yang harus kita posting ke dalam buku besar, yaitu adanya piutang usaha. Piutang usaha adalah aktiva lancar, kodenya 102. Piutangnya bertambah di debit. Ini saldo piutangnya kita 5 juta. Nah, karena ini hanya satu transaksi, maka kita dengan mudah saja mencatatnya ya. Tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Kemudian buku besar gedung. Buku besar gedung juga hanya satu, yaitu di posisi debit. Gedung bertambah di debit sebesar 50 juta. Hutang usaha bertambah. Ingat, hutang usaha bertambah nanti yang ada di dalam jurnal tadi posisinya ada di kredit. Ya, karena hutang itu kita kode 200 sebesar 20 juta. Modalnya bertambah tadi, berarti kita harus buat buku besar modal sebesar 100 juta. Posisinya di kredit. Ada juga transaksi in prive, maka kita harus buat juga buku besar prive. Kodenya 301, prive-nya bertambah di debit sebesar 1 juta. Buku besar pendapatan jasa, ada satu kali transaksi tadi, maka dari transaksi itu kita buat juga buku besarnya, yaitu pendapatan jasa. Pendapatan kodenya 401. Pendapatannya bertambah, adanya posisi kredit. Ada juga transaksi beban gaji. Ada juga transaksi beban iklan. Ini karena satu-satu jadi gampang ya, tapi ini harus dibuat juga buku besar dari semua transaksi yang muncul di dalam jurnal. Oke, nah setelah kita posting dari jurnal ke dalam buku besar tadi, maka kita akan masuk dalam penyiapan atau menyiapkan neraca saldo. Nah, Ibu ingatkan, neraca saldo ini tidak masuk ke dalam tahap pencatatan. Akan tetapi, neraca saldo ini dibutuhkan agar proses pencatatan yang sudah kita catat dari jurnal atau posting ke buku besar ini untuk mengetahui proses pencatatan kita itu betul atau ada kekeliruan atau kesalahan, maka kita harus menyiapkan neraca saldo. Nah, untuk apa? Untuk melihat proses pencatatannya. Baik, menyiapkan neraca saldo. Setelah semua jurnal diposting ke buku besar yang kita tadi sudah buat, kita sudah buat jurnal dan kita juga sudah buat buku besar dan sudah diposting pula. Oke, Bu ulang lagi ya. Setelah semua jurnal diposting ke buku besar, setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya. Dari saldo-saldo yang sudah Ibu tadi beri tanda merah tadi, maka berdasarkan saldo-saldo tadi yang berwarna merah, maka dapat disusun neraca saldo. Atau disebutnya trial balance. Neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai saldo masing-masing. Saldo-saldo tersebut diperoleh dari saldo setiap akun dalam buku besar atau ledger. Oke, nah dari transaksi tadi, dari jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, saldo-saldo yang ada di buku besar ini kita kumpulkan menjadi suatu buku yang disebut neraca saldo atau neraca sisa. Jadi, akun-akun yang ada di buku besar yang Ibu sudah beri tanda merah tadi dimasukkan ke dalam format kolom neraca saldo. Oke. Nah, yang pertama bentuk neraca saldo itu adalah kolom pertama nomor akun.
yang kita sudah buat tadi di dalam buku besar ya. Yang kedua adalah nama akun atau nama perkiraan yang muncul di sana. Kemudian ini referensi, berarti referensinya ini kita tulis dari buku besar ya. Kode atau boleh dikosongkan. Kemudian saldo-saldo yang ada tadi di dalam buku besar yang ada warna merah tadi kita masukkan. Kalau saldonya ada di debit ya di debit, saldo yang di dalam buku besar kredit harus kita catat di kredit. Nah, untuk melihat apakah proses pencatatan kita itu sudah betul, tidak ada keliruan, maka dilihat dari jumlah total di neraca saldo, posisi debit dan kreditnya sama atau seimbang. Oke? Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.